Honda akan punya mobil listrik pertamanya di Indonesia dengan Honda i-N1. Bukan untuk tahun ini, tapi memang direncanakan untuk tahun depan. Tapi seenggaknya udah muncul nih wujudnya di Gias 2024 dan bisa kita oprek-oprek lah. Terus secara shape kelihatan mungkin kayak HRV listrik. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, apa aja sih bedanya sama HRV yang konvensional? Tonton terus video ini. Selamat datang di Autofun Indonesia. Pertama dari desain eksteriornya. Sebagai mobil listrik tentu dia punya fascia yang serba tertutup gitu. Muka-mukanya tuh nggak ada grill-grill yang besar, semuanya ke cover gitu. Dan bentuk bumpernya juga akhirnya jadi beda. Ini lucu sih, kayak ada add-on lagi tuh di bagian bumpernya gitu. Kepisah nih, sebelah sini ada garisnya gitu. Dan grillnya ini diganti jadi ruang untuk soket charger. Ngebukanya pakai tombol di situ, dia ngebuka. Di sini isinya soket dengan CCS2. Kita tutup lagi dan nutupnya lagi seperti ini. Terus kalau kita lihat ke samping, secara shape akhirnya mirip banget sama Honda HR-V gitu ya. Dari desain kepalanya, dari bodinya, emang basicnya tuh ya Honda HR-V aja gitu, tapi jadi mobil listrik. Meski kalau kita baca lagi, platformnya tuh lain. Jadi dia pakai platform Honda iN Arsitektur F. Jadi platform untuk elektrik dengan motor di depan dan penggerak roda depan. Terus kalau kita lihat dari samping ke kolong, ini jadi ada tambahan baterai nih kelihatan. Jadi bikin ground clearance-nya lebih rendah gitu karena ada ruang baterai gitu di bawah sini. Yang kelihatan tapi bagusnya di cover lah gitu, nggak bikin baterai ngejedok banget gitu ya, baterai yang kotak gitu. Ini dibikin halus gitu sampingnya, nggak bener-bener raw gitu sih desainnya. Tapi ya kelihatan gitu dari samping ada tambahan gitu ke area kolong. Karena memang baterainya di bagian lantai. Terus kita ke bagian belakang, nah ini. Desainnya mirip lah sama HR-V yang konvensional ya. Cuman memang ada detail-detail lain yang bikin dia tuh berbeda dari model konvensional. Seperti tulisannya nih. Sekarang ada tulisan Honda-nya pakai lettering gitu, Honda. Sini kita ada badge iN1 dan lihat finishingnya sih emang masih ada nuansa crossover-nya dengan two-tone gitu ya, bagian cladding hitam, tapi cladding hitamnya itu dibikin sewarna sama body gitu. Kurang lebih dari si eksterior perbedaannya di sebelah situ sih. Nah, kalau masuk kabin secara visual sebenarnya masih ada tarikan garis yang sama dengan HR-V konvensional ya. Cuman memang secara detail akhirnya ini bikin si Honda iN1 tuh berasa lebih canggih, lebih modern, lebih futuristis lah. Karena permainan layarnya ini gede-gede banget nih. Terutama di tengah, dia pakai layar 15,1 inci yang kebagi jadi 3 tingkat. Menunya ada 3 step. Di tengah tuh kayak menu utama untuk sistem audionya. Udah gitu di bawah untuk setting AC, di atas itu bisa kita pilih antara jam, Honda Connect atau navigasi gitu teman-teman. Kalau dari posisi duduk sendiri mirip-mirip sih, nggak gitu jauh beda dengan Honda HR-V. Juga dia lengkap dengan pengaturan bangku maju mundur, kemiringan depan, ketinggian dan reclining, yang mana itu bikin jadi ada 8 arah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Terus dari bahan material ya masih bagaimana HR-V lah ya. Ada perpaduan antara material-material plastik dan material-material yang soft touch, soft padded gitu di bagian pintu-pintunya, udah gitu di bagian dashboard. Terus dan detail-detail lainnya, ketika HR-V kan dia layar cuma di atas doang nih. Ini sampai bawah, jadi di bagian bawah itu tuas persnelengnya jadi lain nih. Jadi model tombol full tombol, park ada reverse, ada neutral, ada drive, itu full tombol gitu si pengoperasiannya. Nah, soal fitur sendiri mungkin nantinya akan diumumkan lebih lanjut fitur spesifikasi resminya. Cuman dari yang bisa kita lihat di model ini, fitur-fiturnya yang udah kekinian lah ya, kayak ADAS itu udah lengkap nih.
Udah ada adaptive cruise dengan pengatur jarak, udah ada lane keeping assist juga. At least ADAS-nya tuh udah level 2 gitu. Terus ada wireless charger, rem parkir udah elektrik, ada setting drive mode. Dan untuk konektivitasnya dia udah lengkap dengan Android Auto atau Apple CarPlay. Meski kalau kita lihat nih, untuk Android Auto perlu USB, new device. Kalau Apple CarPlay udah Bluetooth, bisa pakai konektivitasnya udah wireless gitu. Terus grafisnya sih sebenarnya bagus ya. Jadi layarnya kelihatan jernih gitu, seamless. Terus dari visualnya pun ya bagus aja gitu, visualnya tuh nggak terlalu rame tapi nggak terlalu basic, jadi kelihatannya enak gitu. Ada rasa-rasa yang ya presentable lah gitu sih icon-iconnya gitu. Lalu untuk instrumentasinya sendiri pakai 10,25 inci digital yang bentuknya kayak tablet juga nih. Jadi itu yang terutama bikin si Honda i/N1 itu berbeda dari Honda HR-V. Dan satu lagi kalau kita bicara soal logo, kayaknya mobil listrik Honda nih logonya akan putih nih teman-teman. Kalau kita lihat di luar, di dalam ini logonya putih. Gitu sih. Dan sisanya akomodasi mirip-mirip lah ya. Ada 2 cup holder, terus ada ruang penyimpanan juga gitu. Terus kita cek ke belakang. Ini mesti dilihat nih. Nah untuk di area belakang, memang ada perbedaan yang cukup banyak gitu dari HR-V yang standarnya, konvensionalnya. Karena Honda i/N1 ini minus magic seat-nya Honda. Jadi kalau di HR-V itu bangkunya itu bisa diangkat buat ngangkut barang yang tinggi. Cukup fleksibel lah untuk sisi kepraktisannya, apalagi di bawah juga lebih lowong gitu ya untuk ruang penyimpanan. Sementara di i/N1 mungkin karena ada komponen baterai dan komponen elektrikalnya gitu, disimpan di bagian jok belakang ini di bawahnya. Jadi model joknya tuh fix gitu. Jadi fix tempel ke lantai gitu. Jadi nggak ada ruang, nggak bisa diangkat-angkat. Dan kalau udah duduk, ketika udah duduk posisinya agak lain nih. Pertama, emang cukup kerasa kalau si lantainya si Honda i/N1 ini agak balik lagi karena mungkin ada penempatan baterai, jadi lantai itu agak ke atas gitu. Sehingga duduk di belakang, pertama dari kaki agak ngangkat nih, kelihatan kan? Agak ngangkat gitu ketimbang di HR-V konvensional udah gitu. Ketika mau selonjoran diselipin ke depan pun ruangnya tuh jadi sempit. Dan kalau kita lihat ke area lantai, memang di bagian lantai itu jadi ada gundukan lagi gitu dari seat post-nya. Misal dari seat post-nya tuh ada kayak naikan lagi lah gitu di bagian lantai yang bikin si lantai ini tuh berasa tinggi gitu. Dan selain berasa tinggi, duduk di Honda i/N1 ini entah kenapa kayak lebih, terutama bagian pantat ya, agak lebih turun gitu, sedikit lebih turun. Mungkin juga karena efek lantainya tinggi gitu, jadi berasanya agak turun. Jadi posisinya seperti ini. Kalau duduk di belakang ada baterai, jadi berasa lebih jongkok gitu duduknya. Dan secara ruang ya, masih sebagaimana sebuah HR-V ya, yang emang jendelanya tuh kecil-kecil gitu. Jadi visibilitasnya agak tipis-tipis gitu sih ruang jendelanya. Nah, fiturnya sendiri ada armrest yang masih begini. Terus ada AC juga, ada slot power USB Type-C, dan ruang penyimpanannya ada sebelah kiri. Walaupun untuk fitur-fitur detailnya mungkin masih harus difinalisasi nanti ya. Jadi untuk spek finalnya mungkin nanti kita tungguin aja di 2025. Dan bagasinya belum power back door. Secara ruang ya mirip-mirip sih, masih mirip-mirip lah sama HR-V konvensional gitu ya. Dengan lantai yang bisa diatur ketinggiannya mau rata dengan bibir atau mau diturunin biar memaksimalkan volume bagasinya. Dan sisanya ya mirip-mirip dengan ada tonneau cover yang nempel di jendela gini, lucu ya gitu, dengan cover yang elastis. Dan tentu satu hal yang jadi pembeda utama si Honda i/N1 ini adalah powertrain-nya. Dia karena jadi mobil listrik, kalau kita buka kap mesin ini full kena cover, ketutup cover yang di rivet juga ya, rivet plastik gitu. Dan menyisakan elemen-elemen yang mungkin ya yang bisa kita oprek sedikit-sedikit ya, yang perlu dipantau gitu, kayak air wiper, minyak rem, terus ada coolant juga dari radiator. Secara spesifikasi si Honda i/N1 ini disebut menggendong baterai 68,8 kWh yang bisa menempuh jarak sampai 500 km. Dan angka itu rasanya kompetitif lah di segmen-segmennya gitu. Apalagi dia punya power yang cukup besar juga dengan tenaga. Kalau kita lihat di speknya US ya, Honda NY1 itu bisa menghasilkan 204 PS dan torsi di sekitar 310 Nm. Dan itu angka yang cukup besar gitu. Meski memang bobotnya juga pasti bertambah ya.
So gimana? Calon mobil listrik Honda yang pertama di Indonesia dengan basis desain yang kayak HR-V menurut kalian menarik nggak sih? Karena memang segmennya itu lagi besar-besarnya ya, pesaingnya juga banyak gitu. Dan ya yang harus diantisipasi juga nanti ekspektasi harganya juga, karena kalau kita lihat HR-V RS aja harganya udah 500 jutaan ya nggak sih? Kalau udah jadi EV kira-kira berapa gitu kan pertanyaannya. Cuman ya tungguin aja mobil ini meluncur gitu teman-teman. Yang direncanakan akan hadir di tahun 2025. So, sip atau skip nih, Honda IN1. Jadi sekian dulu review Honda IN1 ini. Kalau teman-teman mau cek berita lebih lengkap bisa kunjungi website kita di autofun.co.id, atau mau cek video-video soal review motor bisa ke akunnya, ke channelnya Motovun Indonesia. Saya Ahmad Karim pamit, ciao.